Kedua, masalah penerimaan yang dimana adanya Menteri Pariwisata yang kita anggap Menteri Pariwisata saat ini adalah Menteri yang berjuang sendiri di media sosial, tidak menggunakan manfaat komunikasi di kementerian, sehingga lebih terkenal Menteri Pariwisata dibanding pariwisata Indonesia sendiri gitu. Nah, saya kaget juga kenapa saya sempat protes, kenapa Menteri Pariwisata nggak pilih-pilih orang untuk menerima ketika bertemu. Nah, kemudian menyangkut beberapa tampilan di media sosial menggunakan pakaian yang tidak wanita banget gitu. Mungkin pakaian wanita tapi hanya laki-laki yang, sehingga ketika saya mengatakan bahwa ketika saya memprotes mamang-mamang itu jangan dipanggil bunda, kira-kira seperti itu, karena bunda itu kan unsurnya jelas buat seorang laki-laki, seorang perempuan yang punya etika kebundaan gitu. Kalau misalnya dia menggunakan aksi porno pakaian, pornografi maupun porno gerakan, itu nggak pantas dipanggil bunda gitu. Cukup aja panggil mamang atau ya kira-kira namanya saja, itu menurut saya. Kedua, masalah penerimaan yang dimana adanya Menteri Pariwisata yang kita anggap Menteri Pariwisata saat ini adalah Menteri yang berjuang sendiri di media sosial, tidak menggunakan manfaat komunikasi di kementerian, sehingga lebih terkenal Menteri Pariwisata dibanding pariwisata Indonesia sendiri gitu. Nah, saya kaget juga kenapa saya sempat protes, kenapa Menteri Pariwisata nggak pilih-pilih orang untuk menerima ketika bertemu. Jangan sampai gerakan ini akan membuat banyaknya anak-anak muda Indonesia ingin memotong burungnya kemudian menjadi perempuan dengan berpakaian perempuan, kan kira-kira seperti itu. Transgender maupun ini kan menjadi satu promosi yang menurut saya agak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, kenormalan sosial yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu kita menegur keras Saudari Korla yang secara vulgar dalam tata krama kalimat, ya, termasuk menyebut kalimat-kalimat yang berbau alat kelamin laki mau perempuan, kemudian kata-kata binatang, sebagainya, itu menurut saya itu bukan pembelajaran yang baik buat seni budaya bangsa Indonesia gitu. Kita harus berperilaku bangsa, bukan berperilaku bangsat. Nah, kemudian itu aja dari kita, sehingga memang tanpa terasa dia bisa menghipnotis, menghibur semua masyarakat, tapi lebih banyak dampak positif negatifnya. Memang semua kalau yang jorok-jorok itu, mau telanjang, mau kata-kata yang kotor, macam itu lucu dan menyenangkan, tapi ada aturan agama, ada aturan sila dan sosial maupun hukum yang melarangnya gitu. Jadi mohon buat teman-teman, bukannya kami menjadi pahlawan kesiangan, tapi ini harus kita lakukan, karena kalau kita tidak lakukan lagi, siapa lagi membela anak-anak kecil, orang-orang muslim, orang-orang yang timur yang masih punya tata krama dan kesusilaan dan kepantasan dan kepatutan. Nah, oleh karena itu, kalau kita minta kemarin agar Korla pulang saja ke Jerman, silakan kalau dia mau main di media sosialnya orang Indonesia yang punya tingkat kepedulian tinggi, masih suka yang begitu-begituan, silahkan aja, termasuk menterinya maupun presiden menonton, silahkan, kita nggak larang. Kita nggak minta diblokir akun Instagramnya, karena ya namanya bebas merdeka. Tapi selama dia masih di bumi Indonesia, masih menggunakan perizinan, kita minta pihak imigrasi juga untuk mengecek apa izin tinggal usahanya dia di sini gitu, apakah bisa melakukan seperti itu. Komisi penyiaran juga maupun pihak kepolisian untuk berkoordinasi gitu. Karena yang menyangkut dengan contohnya, ada saya lihat ini kan, ini kan yang begini-begini menurut saya ya, walaupun seksi tapi tetap aja tata krama, makanya harus jelas jenis kelaminnya. Nah, kita mewakili beberapa teman-teman dari LSM Hajar, kita minta supaya polisi mengambil tegas tindakan ini gitu, karena nanti akan membuat kegaduhan dan akan membuat, jangan kaget ya kalau nanti banyak anak-anak laki-laki pengen dipotong burungnya kemudian mau pakai baju perempuan biar terkenal seperti mamang laporan, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kita berharap mudah-mudahan tolong dimengerti lah, jangan hanya mencari iklan semata untuk publikasi produk jualan dan membuat satu kehebohan. Masih banyak yang bisa kita manfaatkan dengan cara euforia seperti ini, sehingga membuat bangsa kita ini menjadi bangsa yang tidak berkelas. Ya tolong
jadilah selebritis atau artis yang tidak melanggar norma undang-undang, norma kesusilaan dan kepantasan. Itu aja pesan dari kami, sehingga kalau dalam waktu 7 hari oknum Mang Carlo ini tidak meminta maaf dan merubah gaya penampilannya di Indonesia, kami akan membuat satu laporan pengaduan ke pihak yang berwajib maupun ke imigrasi